Halo, perkenalkan nama saya Teresia Vitasari. Saya dari Fakultas Sastra Indonesia semester 6, reguler C, ruangan V1050. Nah, kali ini aku mau menjawab jawaban dari UAS mata kuliah pragmatik yang dibimbing oleh Pak dosen Dr. Zamzam Nurhuda. Di sini ada 4 soal ya guys, tentang berikan opini dari 4 soal yang sudah diberikan oleh Pak Zamzam. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagian yang nomor pertama. Yang pertama, pentingnya pragmatik dalam ilmu bahasa. Nah, pentingnya pragmatik dalam ilmu bahasa itu, pengertian dari pragmatik itu sendiri adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk, ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Yang dipelajari dalam pragmatik yaitu meliputi seperti tindak tutur, implikatur tuturan, terus interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya kayak deiksis sebagai suatu cabang ilmu bahasa pragmatik yang memiliki kajian atau bidang telaahan tertentu. Nah, ada 4 kajian pragmatik. Yang pertama yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu deiksis. Yang kedua ada peranggapan atau position. Yang ketiga yaitu tindak ujaran atau speech arch. Dan yang keempat yaitu implikatur percakapan atau konversasional atau implikatur. Sedangkan dalam mempelajari ilmu pragmatika, berbagai bahasa mempunyai ragam bahasa atau variasi bahasa yang selalu menyesuaikan dengan konteks dan keadaan. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi variasi suatu bahasa, antara lain. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, ada faktor kemasyarakatan. Dan yang ketiga yaitu faktor situasi berbahasa. Nah, faktor geografis itu sendiri yaitu mempelajari di mana daerah atau bahasa yang mereka pakai di setiap daerahnya. Yang kedua yaitu ada faktor kemasyarakatan yang mempelajari siapa yang memakai bahasa dan bagaimana latar belakang masyarakat dalam memakai bahasa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu faktor situasi berbahasa, yaitu bisa mempelajari situasi penggunaan bahasa, dari mulai tempat penggunaan bahasa dan tema apa yang diperbincangkan dalam suatu percakapan. Nah, yang keempat itu ada faktor waktu, yaitu mempelajari kurun waktu suatu bahasa yang dipergunakan. Ragam dialek adalah ragam bahasa yang berhubungan dengan di daerah mana suatu bahasa dituturkan. Perbedaan dialek terdapat pada seluruh aspek bahasa dan lafal. Sebagai contohnya, misalkan bahasa Jawa yang berbeda dengan bahasa Indonesia dalam pertuturannya walaupun sama-sama digunakan oleh orang Indonesia. Terus ada juga ragam sosiolek, yaitu ragam bahasa yang berkaitan dengan status sosial dan jabatan seseorang dalam golongan masyarakat. Terus ada ragam fungsiolek juga, adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan situasi berbahasa. Dan yang terakhir yaitu ragam kronolek, yaitu ragam bahasa yang berhubungan dengan perubahan bahasa dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, untuk jawabannya nomor 2 nih, soalnya adalah manfaat belajar pragmatik bagi secara teoritis ataupun secara praktis. Menurut Abdelker tahun 2010, nomor 23, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana satuan-satuan bahasa itu digunakan dalam pertuturan dalam rangka melaksanakan komunikasi. Contoh aplikasi pragmatik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya antara pertuturan antara percakapan nomor 1 yang kedua. Yang pertama mengucapkan punya korek. Nah, yang kedua pasti dia akan menjawab punya nih. Nah, otomatis yang bagian yang keduanya dia pasti akan menjawab punya nih, dan dia akan mengeluarkan sebuah korek dan akan memberikan kepada yang si A tadi.
Nah, secara gramatikal, pernyataan antara yang pertama dan kedua atau yang A dan B itu, dia hanyalah ingin tahu apakah punya korek atau tidak. Tetapi secara pragmatik mengandung pengertian bahwa antara percakapan pertama, ia ingin meminjam korek untuk menyulut rokoknya. Pengertian terkandung dalam ujaran dalam kajian pragmatik disebut maksud, bukan makna. Jadi secara pragmatik, pertanyaan antara A dan B itu bukan berisi makna, melainkan berisi maksud, seperti itu. Nah, menurut Tarijan, menyatakan keterampilan berbahasa mencakup 4 segi, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Lalu melihat dari penjelasan dalam landasan teoritis, ternyata pengertian pragmatik itu sendiri berdasarkan para ahli itu berbeda, namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu menelaah suatu makna ujaran berdasarkan konteks dan situasi. Pragmatik juga mempunyai keterkaitan dengan sosiolinguistik, wacana, pembelajaran komunikatif, semantik, dan keterampilan dalam berbahasa. Kemampuan ini biasanya diterapkan dalam kegiatan berbahasa. Kemampuan ini terapkan secara langsung atau komunikatif apabila telah menguasai 4 keterampilan berbahasa seperti yang dikemukakan oleh Tarigan. Nah, yang ketiga adalah istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam pragmatik serta ungkapkan dengan alasannya. Nah, istilah-istilah pragmatik dalam buku Principles of Pragmatic atau karangan Geoffrey Sledge terdapat beberapa data penjemaah istilah-istilah pragmatik. Yang pertama, contohnya ya. Yang pertama itu ada meaning, speech, situation. Itu di bagian page ke-6. Pada data di atas, istilah meaning diterjemahkan secara literal, yaitu menjadi makna. Kata speech, situation diterjemahkan menjadi strategi transposisi menjadi situasi-situasi ujar. Dalam hal ini, bentuk kata tunggal dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi bentuk plural dalam bahasa Indonesia. Itu menurut Krida Laksana tahun 2001 nomor 28B yang menerjemahkan speech situation sebagai situasi pembicara. Nah, untuk soal yang nomor 4, hal-hal penting apa saja yang perlu dipahami dalam pragmatik? Yang pertama yaitu penggunaan dalam berbahasa, dan yang kedua yaitu cara memahami konteks tutur. Penggunaan bahasa di sini menyangkut fungsi bahasa atau language functions. Untuk apa orang menggunakan bahasa? Nah, beberapa ahli menjelaskan fungsi bahasa tersebut. Di antaranya adalah Van Eyck and Trim tahun 1991. Ia mengatakan yang mengkategorikan fungsi bahasa menjadi 6, yaitu yang pertama, menyampaikan dan mencari informasi faktual. Yang kedua, mengekspresikan dan mengubah sikap. Yang ketiga, meminta orang lain berbuat sesuatu. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, membangun wacana. Dan yang keenam, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Nah, masing-masing kategori tersebut di atas dijabarkan ke dalam beberapa subkategori yang lebih rinci dan praktis. Fungsi pertama misalnya dijabarkan menjadi 5 subkategori, yaitu yang pertama mengidentifikasi atau mendefinisisis, dan yang kedua yaitu melaporkan, mendeskripsikan atau menceritakan, yang ketiga yaitu mengoreksi, dan yang keempat bertanya, dan yang kelima adalah menjawab pertanyaan. Nah guys, kurang lebihnya tadi itu adalah jawaban UAS dari mata kuliah pragmatik yang saya kerjakan. Terima kasih buat Pak Zamzam yang sudah memberikan soal ini kepada kami mahasiswa. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada salah kata atau ucapan yang masih berbelit-belit mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu aja guys. Makasih.